Bab 671, Huanger membunyikan peringatan. Jiang Chen berdiri di perbatasan wilayah transenden, meluangkan waktu sejenak untuk mengamati. Pintu masuk ke wilayah transenden tampak sedikit berbeda dari yang telah menuju ke wilayah dalam dan pinggiran. Tapi, berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa benar-benar mengetahui apa perubahan halus itu. Lupakan saja, aku akan masuk dulu. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan melompat melalui pintu masuk. Tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi saat dia mengambil langkah pertamanya ke wilayah transenden. Tampaknya tidak terlalu berbeda dari wilayah dalam, selain fakta bahwa atmosfer basi yang mematikan tampak lebih tebal. Wilayah dalam sudah menyesakkan, tetapi tampaknya tidak ada perbedaan antara wilayah transenden dan neraka. Jiang Chen tidak bisa mendeteksi sedikit pun kehidupan di sekelilingnya. Tidak heran kepala istana mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Bahkan tanaman aneh itu sepertinya tidak tumbuh di sini. Jiang Chen mengangkat matanya untuk memindai pasir kuning dan kotoran di kejauhan. Dia tampaknya telah benar-benar memasuki tanah kehancuran yang tak terbatas, benar-benar tanpa kehidupan. Dia tiba-tiba mengerti perasaan kepala istana dan Qi. Bahkan Jiang Chen dengan pengetahuannya yang luas dari kehidupan masa lalunya tidak ingin berlama-lama di tempat seperti ini, apalagi dan Qi. Jiang Chen memperkirakan bahwa bahkan dia sendiri tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Yang lain tidak akan bertahan 10 hari. Dia hampir ingin mundur, tetapi memutuskan untuk terus maju. Lagi pula, dia sudah sampai di sini, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Tidak ada alasan untuk datang dan kemudian segera mundur. Tidak pernah ada gagasan seperti itu dalam kamusnya. Dia tidak akan membuat keputusan, atau mengikutinya sampai akhir setelah dibuat. Wilayah transenden sangat aneh untuk memulai, dan dia tidak akan percaya jika benar-benar tidak ada yang lebih dari itu. Sama seperti Jiang Chen memasuki wilayah transenden, Ling Bier kebetulan memasuki wilayah dalam pada saat yang sama. Dia ragu-ragu di pinggiran selama 3 hari mencari Jiang Chen, tetapi datang dengan tangan kosong. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu bergantung pada pria, tetapi sejak memasuki alam Paramon, gagasan bahwa dia ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Jiang Chen semakin kuat. Dia tahu bahwa itu adalah pemikiran yang memalukan, tetapi cinta pertama selalu bersikeras pada keinginannya. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang cerdas. Mengingat padang gurun yang luas dan terpencil dari alam Paramon, tidak mungkin menemukan Jiang Chen. Tidak ada perbedaan antara menemukannya dan mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah memfokuskan kembali perhatiannya, dia memutuskan untuk memperhatikan pencariannya dengan serius. Kultivator hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup mereka untuk memasuki alam Paramon. Dalam 30 tahun, akan ada sekelompok jenius muda lain yang akan masuk, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk datang lagi. Saudara laki-laki Jiang Chen sangat kuat sekarang sehingga dia bisa menghadapi seluruh istana pedang suci sendirian. Saya lebih kuat dari dia sebelumnya, tetapi sekarang saya telah jatuh jauh di bawahnya. Saya harus menemukan warisan di alam Paramon untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Bahkan jika saya tidak bisa mengejar jejaknya, saya harus bisa melacak punggungnya. Ling Bier memiliki kepribadian yang dingin, tapi dia memiliki sifat keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Untuk tingkat tertentu, semua pembudidaya berbagi karakteristik ini, dan Ling Bier tidak terkecuali. Di luar alam Paramon, di dekat cincin. Sudah sehari penuh sejak para jenius memasuki alam Paramon. Kepala istana dan Qi sedang duduk bersila di lantai, tapi dia tidak santai. Meskipun istana Regal Pil telah memenangkan kejuaraan peringkat, dia juga tidak terlalu senang. Dia juga tidak mengangkat topik segel giok kekaisaran atau segel naga penjaga. Jika sudah di masa lalu, dia pasti akan sangat tertarik pada dua item ini. Tetapi pada saat ini, Katedral Agung tidak membicarakan mereka. Jadi dia tidak membicarakan mereka. Seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Dia hanya ingin dengan damai menunggu para jenius yang keluar dari alam Paramon. Adapun membangun kembali Myriad Domain, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Dia tidak akan menentangnya jika Katedral Agung ingin melakukannya, tetapi dia tidak ingin mengambil alih sekarang. Waktunya belum tepat, dan Qi tiba-tiba mendengar langkah kaki di samping telinganya dan melihat sosok bercadar dan jubah mendekat. Dia mengenali orang misterius itu sebagai salah satu pengikut Jiang Chen. Jiang Chen belum pernah memperkenalkan pengikut, jadi meskipun dan Qi penasaran, dia tidak bertanya.
Orang itu tiba-tiba berjalan mendekat dan berbicara dengan suara rendah, sedikit serak yang sepertinya telah diubah. Kepala Istana Danci, berapa hari yang Penatua Sun habiskan di Istana Pil Regal? Danci gemetar tanpa sadar ketika dia mendengar pertanyaan ini. Apa? Jangan khawatir, Penatua Sun adalah kerabatku. Dia mengajarimu metode pertahanan yang kamu gunakan melawan murid Sekte Langit tempo hari, kan? Orang yang berbicara secara alami adalah Huanger. Tapi bagaimana Danci bisa tahu bahwa Huanger adalah junior Elder Sun? Dia tergagap dan tergagap sejenak. Siapa kamu? Nada bicara Huanger acuh tak acuh, jangan pedulikan siapa aku, Kepala Istana Danci, maksudku kau tidak ada salahnya. Saya datang untuk memperingatkan Anda bahwa sejumlah besar musuh telah tiba di sekitar ring. Anda sudah dikelilingi. Petik 2. Apa? Kepala Istana melompat, tatapan tak percaya di matanya. Dia menatap Huanger, setengah percaya dan setengah curiga pada saat itu. Kata-kata mereka telah dipertukarkan secara pribadi, tetapi gerakannya yang tiba-tiba membuat yang lain khawatir. Mereka mulai melihat dengan tatapan bertanya. Jangan ragu, sudah banyak yang datang, setidaknya beberapa ratus hingga hampir 1000. Peringkat mereka termasuk ahli mutlak yang melebihi jumlah Anda 3 hingga 5 kali lipat. Mereka juga memiliki pembudidaya alam kaisar bersama mereka. Nada suara Huanger tetap tenang. Dia mengirimkan kata-katanya tanpa suara, jadi hanya Danci yang bisa mendengarnya. Kepala Istana Danci, tidak perlu menyembunyikan sesuatu sekarang. Akulah yang membantumu mengalahkan murid Sekte Langit hari itu. Anda dapat menahan diri untuk tidak mempercayai saya, tetapi Anda harus mempercayai Jiang Chen. Petik 2. Jiang Chen. Danci memulai. Ya, Jiang Chen adalah dermawan saya dan Penatua Sun adalah penatua saya. Dengan kekuatan dan posisi Huanger, dia tidak perlu bersikap begitu sopan. Tapi dia selalu lebih suka kedamaian yang sopan daripada ancaman. Nada suaranya masih tenang bahkan dalam menghadapi saat ini, tanpa sikap normal, ambil atau tinggalkan. Berapa lama sampai mereka tiba? Danci menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mereka sudah ada di sini tapi mereka masih melakukan persiapan. Sekarang adalah waktu untuk membuatnya keluar. Jika Anda lebih lambat, tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Huanger menjawab dengan lemah. Berhasil. Bagaimana dengan yang ada di alam Paramon? Bagaimana dengan Jiang Chen? Kepala Istana Danci menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Huanger menatap Kepala Istana Danci dengan matanya yang jernih. Kamu akan mati jika kamu tidak pergi sekarang. Bahkan petunjuk Penatua Sun akan sia-sia. Lagi pula, kamu hanya menghabiskan setengah bulan dengannya paling banyak, kurasa. Petik 2. Kepala Istana Danci tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan atas tebakannya yang sangat akurat tentang Penatua Sun. Katakan pada semua orang untuk pergi sekarang, aku bisa membantumu di bayang-bayang sebentar dan melawan beberapa pukulan dari mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang Jiang Chen, saya akan tinggal di sini untuk menunggunya. Nada bicara Huanger terukur dan tenang, menyangkal urgensi dalam kata-katanya. Adapun situasi yang mengerikan, dia punya rencana. Bab 672, Danci mundur. Situasinya berbahaya, dan Huanger tidak melanjutkan nasihatnya ketika dia melihat Danci ragu-ragu. Akan lebih mudah untuk menerobos di sudut tenggara. Saya bisa menahan sesuatu selama sekitar 15 menit. Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa setelah itu. Sosoknya kabur setelah berbicara, dan orang berjubah misterius itu menghilang ke udara. Perhatian semua orang tertuju pada Danci saat ini, dan mereka semua sedikit terkejut melihat orang misterius itu tiba-tiba menghilang. Kecepatan dia menghilang sedikit di luar imajinasi semua orang. Kepala Istana Danci, apakah itu milikmu? Kepala keluarga kerasuci dari Katedral Agung bertanya karena penasaran. Kepala Istana Danci tertawa kecut dan menggelengkan kepalanya. Istana Pil Regal saya tidak memiliki keberuntungan seperti ini. Dia cukup cemas saat ini. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa orang berjubah itu tidak mengatakan bahwa dia salah, tetapi dia tidak bisa menemukannya di dalam dirinya untuk meninggalkan para jenius muda di belakang. Namun, orang itu mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 15 menit. Sikap mereka sangat jelas, dan jika Istana Pil Regal melewatkan waktu terbaik ini, konsekuensinya adalah tanggung jawab mereka. Apa yang harus dilakukan? Danci merasa cukup berkonflik. Generasi muda adalah masa depan sekte, dan jika mereka tidak bisa melindungi kaum muda, maka tidak ada artinya bagi mereka untuk mundur.
Tetapi ada juga fakta bahwa jika mereka semua binasa di sini, maka itu berarti bahwa seluruh sekte juga telah selesai. Oleh saudara Danci, apa yang orang itu katakan kepadamu barusan yang membuatmu bereaksi begitu kuat? Xiang Wentian lebih ingin tahu tentang ini. Danci tidak lagi ragu ketika mendengar Xiang Wentian menanyakan hal ini. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh dengan tatapan muram, saudara laki-laki oleh Xiang, ini adalah situasi yang mengerikan. Maksud kamu apa? Xiang Wentian mengerutkan kening. Kami telah dikepung. Ekspresi Danci penuh dengan pertanda. Teman misterius itu baru saja memberitahuku bahwa sejumlah besar ahli telah mengepung kita. Kerumunan meledak ketika mereka mendengar ini. Apa katamu, Kepala Istana Danci, lelucon seperti ini tidak bisa dianggap enteng. Benar, mengelilingi kita. Siapa yang akan begitu berani? Tidak mungkin. Kecaman keras terdengar untuk sementara waktu. Meskipun tidak ada yang menyebut penghinaan buruk, jelas tidak ada yang percaya Kepala Istana Danci. Namun, beberapa yang lebih cerdik tidak mengatakan apa-apa. Mereka memandang Danci dengan sungguh-sungguh, mencoba memastikan apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Ketika mereka melihat Danci tampak serius, mereka yang gempar secara bertahap menjadi tenang, karena mereka melihat bahwa kelas berat dari berbagai sekte semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Apakah kita semua benar-benar telah dikelilingi? Wajah Xiang Wentian sangat dingin, saudara laki-laki oleh Danci, kata-kata ini tidak bisa diucapkan dengan enteng. Oleh saudara Xiang, Anda tahu bahwa saya bukan orang yang berbicara sembrono. Selain itu, orang misterius itu telah memberitahu saya bahwa dia dapat membantu saya membeli waktu 15 menit. Petik 2. Maksud kamu apa? Xiang Wentian bertanya dengan rendah. Maksudnya kita masih bisa menerobos dalam 15 menit ini, dan kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelahnya jika kita tetap bertahan. Otot-otot wajah Xiang Wentian sedikit mengejang saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. 15 menit, apakah semuanya benar-benar serius? Petik 2. Kepala keluarga, mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk mencari tahu apakah ini benar atau tidak? Penatua Xiang Gan mendengus dingin. Dia jelas tidak menaruh banyak perhatian pada kata-kata Kepala Istana Danci. Setelah dimainkan oleh Jiang Chen di kebun ramuan kuno terakhir kali, dia masih menyimpan dendam terhadap Istana Pil Regal. Dia merasa bahwa ini bisa menjadi salah satu trik mereka lagi. Ekspresi Danci berubah, kami sama sekali tidak bisa. Jika kita mengirim orang sekarang, itu akan memperingatkan musuh. Itu akan menempatkan kita pada posisi yang lebih tidak menguntungkan. Penatua Xiang Gan mengendus. Aku agak penasaran, siapa orang misterius itu? Mengapa dia begitu baik untuk memperingatkan kita? Saya tidak paranoid, Kepala Istana Danci, tetapi Istana Pil Regal Anda benar-benar terlalu mengkhawatirkan. Petik 2. Dia mengira Danci akan berdebat dan berdebat dengannya, tetapi siapa yang tahu bahwa yang lain tidak akan memperhatikannya. Danci menoleh ke Xiang Wentian, oleh saudara Xiang, saya telah melakukan semua yang perlu saya lakukan untuk membicarakan hal ini. Saya memilih untuk mempercayainya, dan tidak akan ikut campur apakah Anda memilih untuk percaya padanya atau tidak. Dia kemudian berbalik untuk berbicara dengan yang lain di sektenya, semuanya, bahaya telah tiba dan itu tidak dapat diprediksi. Kita harus menerobos. Penatua Lian Cheng sedikit terkejut. Dengan pemahamannya tentang Kepala Istana Danci, dia bukan tipe orang yang akan meninggalkan sektenya sendiri. Apakah dia akan meninggalkan anak-anak muda itu menuju kehancuran mereka? Kepala Istana, lalu Shen Qinghong dan yang lainnya, Penatua Lian Cheng bertanya dengan sengaja. Mereka tidak akan berada dalam masalah untuk saat ini di alam Paramon. Ini juga merupakan kesempatan untuk menguji mereka. Meskipun ini adalah kata-kata Danci, itu bukan pikirannya. Dia hanya tidak bebas untuk berbicara tentang identitas orang misterius itu. Namun, karena orang misterius itu adalah kerabat Penatua Sun dan telah membantu Istana Pil Regal sebelumnya, maka kekuatan mereka tentu tidak biasa. Dengan perlindungan orang misterius ini, Danci secara alami penuh percaya diri. Selain itu, Jiang Chen juga tidak mudah menyerah. Dia lebih khawatir tentang sekte itu. Jika upacara agung telah dikepung, maka sekte mereka pasti akan dikepung juga. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk menerobos terlebih dahulu dan kembali ke sekte. 15 menit adalah waktu yang sangat singkat, dan tidak ada waktu lagi yang diberikan kepadanya untuk ragu-ragu. Danci mengangkat alisnya pada Tuan yang terhormat Tianming, saudaraku,
Tianming, bagaimana menurutmu? Tianming agak ragu-ragu, saudaraku, meskipun aku tahu kamu stabil dan dapat diandalkan, bagaimana jika orang misterius itu menjadi alarmis? Dia melirik ke arah alam Paramon. Belum lagi generasi muda semuanya ada di sana. Sepertinya tidak benar jika kita pergi begitu saja. Dia tidak benar-benar ingin pergi, bukan karena generasi yang lebih muda, tetapi karena dia merasa bahwa orang misterius itu kemungkinan sedang mempermainkan Danci. Danci melanjutkan, saudara oleh Tianming, kami berteman. Waktu sangat penting, jika kita tidak pergi sekarang, kita harus meretas jalan keluar kita dengan darah ketika pihak lain menyelesaikan persiapan mereka. Pada waktu itu, Tianming tersenyum sedih, saya bisa mengerti perasaan Anda, saudara, tapi saya pikir saya akan tinggal di sini. Saya katakan teman lama, bukankah Anda bereaksi berlebihan sedikit? Petik 2. Danci menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu tidak akan ada yang meyakinkan mereka sekarang. Dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat, kalau begitu, aku harap jalan kita berpotongan lagi di masa depan. Dia segera mengudara bersama Penatua Lian Cheng dan yang lainnya, menuju tenggara. 5 menit telah berlalu, jika mereka tidak bergegas, mereka mungkin akan kehilangan waktu terbaik untuk melarikan diri. Hatinya terbakar dengan kecemasan, dan para tetua yang mengikuti di belakangnya benar-benar bingung. Apakah ini kepala istana yang mereka kenal? Dia selalu menjadi tipe yang tenang, tidak pernah dalam hiruk-pikuk panik seperti hari ini, seolah-olah menghadapi musuh yang luar biasa. Kepala istana, apakah benar-benar ada musuh di luar sana? Seorang penatua tidak bisa tidak bertanya. Danci menjawab dengan rendah, tentu saja. Semua orang, akan ada pertempuran yang sulit untuk menerobos saat ini. Anda harus siap untuk menyerang dengan mengorbankan segalanya. Sekte mungkin berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kita sekarang. Hatinya semakin cemas memikirkan sekte tersebut. Seorang jenius muda seperti Jiang Chen memiliki kekayaan besar, dan Danci tidak percaya bahwa dia akan binasa. Tapi sekte itu ada hubungannya dengan warisan Regal Pil Palace, jadi Danci bahkan lebih mengkhawatirkannya. Dia ingin meyakinkan sekte utara kegelapan untuk menerobos bersamanya, tetapi siapa yang mengira bahwa Tianming akan menolak untuk pergi. Danci akan menjelaskan dengan sabar jika di saat-saat biasa, tapi bagaimana mereka bisa memiliki kemewahan itu sekarang. Setiap napas yang diambil sangat berharga ketika mereka hanya memiliki waktu 15 menit. Ketika mereka yang tertinggal melihat istana Pil Regal semakin menjauh, mereka semua saling memandang dalam diam. Penatua Xianggan tertawa sedih, apakah kepala istana Danci sudah gila? Atau dia kerasukan? Namun Xiang Wentian, mengerutkan kening, saudara oleh Danci bukanlah orang seperti ini. Betapa anehnya, apa yang dikatakan orang misterius itu kepadanya untuk membuatnya percaya dengan sepenuh hati. Penatua Xianggan berspekulasi dengan kejam, kepala keluarga, apakah istana Pil Regal benar-benar berkolusi dengan musuh luar dan melakukan tindakan ini? Guru terhormat Tianming tidak bisa menerima ini. Kepala keluarga Xianggan, kamu benar-benar tidak adil di sana. Saya sangat tahu orang macam apa saudara laki-laki Danci itu. Bahkan jika 99% dari Myriad Domain telah jatuh ke tangan musuh, dia mungkin masih bertahan. Xiang Wentian mengerutkan kening, Penatua Xianggan, beberapa hal bahkan tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Danci memiliki harga diri yang sangat besar. Meskipun istana Pil Regal hanya memiliki kekuatan biasa-biasa saja, Danci memiliki ambisi besar untuk wilayah kami. Saya tidak akan pernah percaya bahwa dia pergi ke musuh. Petik 2. Xiang Wentian dan Danci adalah tipe orang yang sama di penghujung hari. Keduanya memiliki ambisi untuk menyatukan Myriad Domain. Mereka secara alami memiliki pola pikir sesama pahlawan yang berhubungan satu sama lain. Tiba-tiba, seseorang dari sisi sekte Walkabout berlari keluar dan berbicara kepada pemimpin sekte, kepala sekte, mengapa kita tidak mundur bersama dengan istana Pil Regal? Orang yang berbicara adalah Penatua Wu Hen. Wei Wuying menatap yang lebih tua dengan sangat tidak mengerti. Penatua Wu Hen, kamu percaya babat itu juga? Emosi rumit berkelip dengan cepat di wajah Penatua Wu Hen saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Wei Wuying dengan hormat. Kepala sekte, waktu tidak menunggu siapapun. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Regal Pil Palace, saya minta maaf. Dia segera berubah menjadi embusan angin dan dengan cepat mengikuti istana Regal Pil, mengabaikan semua ekspresi terkejut di wajah sekte Walkabout. Apakah dia sudah gila?
Penatua Wu Hen baru saja meninggalkan mereka semua, tepat di depan kepala sekte. Kepala sekte, apa yang kita lakukan sekarang? Penatua Wu Hui selalu sangat bergantung pada Penatua Wu Hen. Sekarang sesepuh telah pergi begitu saja, dia bisa merasakan rasa bahaya turun ke atas mereka juga. Wei Wuying menggigit kata-katanya, apa? Apakah Anda ingin pergi juga? Jadi bagaimana jika kita dikelilingi? Kami memiliki kekuatan dalam jumlah jika kami tetap di sini, dan kami mungkin mati lebih awal jika kami mencoba membebaskan diri sendirian. Dia mulai percaya gagasan bahwa mereka memang dikelilingi. Bab 673, seperti kura-kura di jar. Ekspresi semua orang berubah ketika Wei Wuying menyelesaikan kata-katanya yang asam. Kepala sekte mereka baru saja pergi dan mengakui bahwa mereka dikepung. Semua orang di sekte Walkabout menjadi pucat karena ketakutan. Semua anggota sekte Utara Kegelapan memindai wajah Tuan Tianming yang terhormat, mencoba mengumpulkan beberapa petunjuk. Bibir Tuan Tianming yang terhormat bergerak diam-diam, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Xiang Wentian. Xiang Wentian adalah orang terkuat di Myriad Domain. Secara alami, instingnya sama kuatnya. Melihat mundurnya dan Qi yang tergesa-gesa, Xiang Wentian sebenarnya sudah lebih dari setengah mempercayai klaimnya. Dia baru saja akan berbicara ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul dari jalan setapak ke barat. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, dan masing-masing memotong sosok yang sangat menyedihkan. Mereka berlari kencang ke arah kerumunan. Kerumunan memperhatikan mereka ketika mereka semakin dekat, hanya untuk menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah Istana Pedang Suci. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Wang Jianyu. Rambutnya acak-acakan, dan wajah serta kepalanya berlumuran darah. Dadanya, pahanya dan beberapa bagian lain dari tubuhnya juga tampak seperti terluka parah. Secara keseluruhan, dia terlihat sangat berantakan. Beberapa pembudidaya mengikuti di belakangnya. Mereka juga dinyatakan sebagai tetua terkuat dari Istana Pedang Suci, serta jenius nomor satu mereka, Wang Han. Dari 100 delegasi yang dibanggakan oleh Istana Pedang Suci, hanya tersisa 8. Lebih jauh lagi, masing-masing dari 8 orang yang tersisa tampak terluka dalam beberapa hal juga. Jelas sekali mereka baru saja melalui pertempuran yang sulit. Kedatangan mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Wang Jianyu, bukankah kamu sudah kembali ke Istana Pedang Suci? Xiang Wentian mengerutkan kening. Wang Jianyu hanya bisa menderita dalam diam. Jika dia kembali ke Istana Pedang Suci saat itu, dia mungkin tidak akan mengalami bencana ini sama sekali. Masalahnya adalah mereka belum pergi. Sebaliknya, mereka berbaring bersembunyi dan menunggu, ingin menyergap orang-orang Istana Pil Regal begitu mereka pergi. Namun, mereka sendiri telah disergap oleh kekuatan tak dikenal tidak lama setelah mereka menetap di tempat persembunyian. Kali ini, bahkan kehadiran Wang Jianyu tidak cukup untuk melindungi sektenya. Orang-orang Istana Pedang Suci dibantai seperti seseorang yang sedang menuai gandum. Pada akhirnya, hanya ahli alam bijak yang berhasil selamat dari serangan pertama itu. Di bawah perlindungan Wang Jianyu, kekuatan terkuat sekte itu bergandengan tangan dan nyaris tidak berhasil memotong jalan berdarah menuju keselamatan. Begitulah cara mereka melarikan diri kembali ke tempat upacara. Murid Istana Pedang Suci lainnya telah dimusnahkan. Kembali ke Istana Pedang Suci. Wang Jianyu tertawa seperti orang gila. Masih bisakah kita kembali? Nada suaranya menggila dan dipenuhi dengan rasa kebencian yang kental. Matanya yang marah menyapu pemandangan dan menyipit, di mana Istana Pil Regal. Apakah mereka sudah melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka? Wang Jianyu, kami mengajukan pertanyaan padamu. Mengapa Anda ingin tahu tentang Istana Pil Regal? Lihatlah dirimu yang menyesal. Jangan bilang kamu masih ingin bertarung dengan Istana Pil Regal di negara bagianmu. Wei Wuying dari Sekte Walkabout berkata dengan nada muak. Wang Jianyu menjadi marah. Kamu idiot. Apakah Anda masih tidak mengerti apa yang terjadi? Kami terjebak. Kami terkepung. Dan hanya sedikit dari kami yang berhasil melawan untuk kembali ke dalam. Sisanya semuanya mati. Petik 2. Apa? Itu tidak mungkin. Anda telah membawa banyak orang bersama Anda kali ini, bukan? Petik 2. Ragukan semua yang Anda inginkan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki banyak pria? Musuh kita bahkan lebih kuat dari Istana Pedang Suciku, dan kita hampir sepenuhnya dimusnahkan. Giliranmu akan segera tiba. Wang Jianyu tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah kerumunan.
apakah kamu tidak ingin bermain sebagai orang baik? Apakah Anda tidak ingin membela Istana Pil Regal? Tapi di mana mereka sekarang? Istana Regal Pil pasti membuat alasan dan pergi, bukan? Apakah Anda percaya sekarang bahwa Regal Pil Palace telah berkolusi dengan musuh kita? Petik 2. Orang bisa melihat betapa Wang Jianyu membenci Istana Pil Regal. Bahkan sekarang, dia masih ingin menyeret nama Regal Pil Palace ke dalam lumpur. Tuan yang terhormat Tian Ming mengerutkan kening, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, tetapi selamatkan kami dari semua omong kosong ini, Wang Jianyu. Kakak Ole dan Ci baru saja menyarankan kami untuk pergi sekarang. Hanya saja tidak ada dari kita yang percaya kata-katanya. Petik 2. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal ketika dia menyelesaikan kata-katanya. Sebelum ini, dia mengira dan Ci telah salah menaruhkan kepercayaannya dan bodoh mendengarkan peringatan orang asing yang misterius itu. Namun, tampaknya dan Ci akhirnya membuat taruhan yang tepat. Master Sekte, Kepala Istana dan Ci berkata bahwa kita masih punya waktu 15 menit. Kita masih harus punya sedikit waktu untuk melakukan sesuatu. Wajah keriput Tuan Tian Ming yang terhormat berubah menjadi seringai. Sudah terlambat, sudah terlambat. Musuh kita sudah ada di sini. Xiang Wentian tiba-tiba menggelegar ke sektenya, jangan panik. Katedral Agung, letakkan formasi pertahanan kita dan bersiaplah untuk menghadapi musuh. Katedral besar memang sekte peringkat keempat yang terlatih. Gerakan mereka mendesak tetapi teratur karena mereka mematuhi perintah kepala sekte mereka. Sekte Walkabout, perhatikan perintah ini. Aktifkan formasi Infinite Poison Walkabout dan berkoordinasi dengan pengaturan pertahanan Katedral Agung. Tuan terhormat Tian Ming juga memerintahkan, semuanya, bentuk dan asumsikan formasi langit dan laut utara gelap. Namun, Wang Jianyu tertawa terbahak-bahak dengan mata merah. Percuma saja, itu semua tidak berguna. Kita semua mati kali ini. Hahaha, kita semua mati. Bencana yang mengerikan dan tiba-tiba telah memberikan pukulan besar bagi jiwa Wang Jianyu. Dia saat ini tersesat dalam keadaan sangat gila. Wang Jianyu, kamu bisa membantu kami atau pergi ke sudut lain. Xiang Wentian sudah muak. Dia sebagian menyesal tidak mendengarkan dan Ci dan mundur dengan Regal Pil Palace. Meskipun mereka mungkin belum tentu mampu menembus pengepungan musuh bahkan jika mereka telah mundur saat itu masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada dipaksa untuk mendirikan pagar pertahanan di sini untuk menyerang musuh. Retret mereka telah terputus saat mereka memilih untuk tinggal dan bertahan. Mereka akan berhasil membela diri, atau melawan musuh mereka sampai mati. Yang paling penting, sebagian besar elit mereka telah mengikuti mereka ke upacara ini. Jika musuh telah mengirim detasemen untuk menyerang sekte mereka juga, maka warisan sekte mereka pasti akan dihancurkan. Kemungkinan ini membuat Xiang Wentian merasa sangat cemas. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dia pikirkan dalam situasi saat ini. Swoosh 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 swoosh. Lautan orang yang luas tiba-tiba muncul entah dari mana, menembak di udara dan mengelilingi sekte Myriad Domain. 4 sosok, yang langsung dikenali sebagai pemimpin mereka, berdiri di garis depan. Masing-masing dari keempat sosok itu tampak luar biasa dan sangat mengesankan. Seperti 4 gunung besar, keempat sosok itu turun ke tanah. Tekanan tak terlihat menekan bahu semua orang, bahkan Xiang Wentian. Mereka yang kultivasinya tidak secara normal berlutut, muntah dengan keras. Tekanan meremas setiap inci tubuh mereka, itu hampir seperti mereka memuntahkan hati mereka. Ekspresi Xiang Wentian berubah saat dia memperingatkan orang banyak dengan suara rendah. Hati-hati, mereka berempat adalah ahli ranah kaisar. Petik 2, pakar ranah kaisar. Semua orang yang mendengar ini menjadi putih seperti kertas dalam sekejap. Mereka merasa seolah-olah kiamat telah menimpa mereka. 4 ahli ranah kaisar sekaligus. Apakah mereka mencoba meruntuhkan keseluruhan Myriad Domain? Wah, wah, wah. Lebih banyak lagi sosok yang melayang turun dalam formasi, benar-benar mengelilingi para pembudidaya Myriad Domain. Hanya pandangan sekilas yang mereka butuhkan untuk mengungkapkan fakta yang meresahkan. Musuh mereka setidaknya beberapa ribu kuat, sedangkan pembudidaya Myriad Domain hanya berjumlah 1000 atau lebih. Setiap sekte peringkat keempat telah membawa 100 atau lebih dalam delegasi mereka, dan dikombinasikan dengan sekte peringkat kelima, mereka hampir tidak menggores 2000 jumlahnya. Namun, ketika berhadapan dengan 4 hingga 5.000 musuh, mereka jelas memulai dengan kerugian. Lebih buruk lagi, musuh juga jelas lebih kuat. Tetap tenang,
semuanya. Kita harus berjalan sampai ke gerbang kematian untuk menemukan sepotong harapan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Xiang Wentian mungkin sudah tua, tetapi dia masih memiliki aspirasi dan ambisi yang besar. Jelas bahwa dia tidak berencana untuk memohon belas kasihan dalam situasi seperti ini. Bahkan sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan untuk itu, mengingat suasananya. Bagaimanapun, lawan mereka telah tiba dengan udara yang agresif. Tidak mungkin mereka akan membunuh begitu banyak murid Istana Pedang Suci jika kompromi bisa dicapai. Mereka tidak diragukan lagi datang untuk menghilangkan Myriad Domain. Kepala keluarga, siapa orang-orang ini? Seseorang dari belakang mengiriminya pesan diam. Xiang Wentian sebenarnya mengamati dan merenungkan pertanyaan itu sendiri. Tiba-tiba jawaban itu melintas di benaknya, diikuti oleh rasa putus asa. Dia telah mengetahui siapa musuh mereka. Semuanya, singkirkan semua angan-angan tentang perdamaian atau kompromi. Musuh kita tidak berasal dari Ninesun Sky Sect, nada suara Xiang Wentian terdengar berat. Mereka datang dari daerah pertengahan besar Scarlet. Daerah pertengahan merah besar. Sebuah tepukan guntur tampaknya menyerang di atas kepala setiap warga Myriad Domain, karena mental mereka terguncang mundur beberapa langkah. Berita ini terlalu mengejutkan. Mereka sebenarnya dari Great Scarlet Mid-Region. Daerah pertengahan besar Scarlet selalu menjadi kutukan, pisau daging yang menggantung di atas semua orang di Myriad Domain selama 600 tahun terakhir. Orang dapat mengatakan bahwa semua orang di Myriad Domain telah hidup dalam bayang-bayang kecemasan yang tak terbatas selama 600 tahun terakhir, takut tidak lain adalah penduduk wilayah tengah Great Scarlet. Great Scarlet Mid-Region adalah mimpi buruk abadi Myriad Domain. Mereka secara alami berharap bahwa mimpi buruk ini tidak akan pernah kembali ke Myriad Domain. Namun, ketakutan terbesar mereka sekarang telah terwujud di hadapan mereka. Setidaknya ada kesempatan untuk berkompromi dengan Ninesun Sky Sect, bahkan jika Myriad Domain tidak sesuai dengan mereka. Namun, Great Scarlet Mid-Region dan Myriad Domain berbagi perseteruan darah yang sedalam laut. Tidak ada sedikit pun kemungkinan yang ada untuk kompromi. Hati semua orang tenggelam pada saat itu. Namun, wahyu itu juga menyebabkan ketakutan dan keterkejutan mereka berangsur-angsur memudar. Sebaliknya, tekad untuk bertarung sampai mati perlahan-lahan muncul di dalam diri setiap orang. Terus terang, lawan mereka datang dengan niat untuk membantai mereka. Mereka bisa berdiri dan menerima kematian mereka, atau meraih harapan tipis untuk bertahan hidup dengan melapisi jalan mereka dengan tulang belulang musuh mereka. Tidak ada pilihan lain. Keempat pemimpin Great Scarlet Mid-Region semuanya memasang senyum percaya diri di wajah mereka. Faktanya, hampir tidak tersembunyi di balik seringai itu adalah ejekan yang mungkin dimiliki seseorang ketika mempermainkan mangsanya. Saudara Singh, Sekte Kitian Anda paling berpengalaman dalam taktik ofensif dan pertempuran pengepungan yang berkepanjangan. Mengapa Anda dan Sekte Anda tidak mengambil alih dalam pertempuran ini untuk menerobos formasi? Seorang pria berjubah emas tersenyum riang pada pria jangkung dan kurus lainnya yang mengenakan jubah hitam. Saudara Fu, saya pikir lebih baik jika Sekte Mesin Terbang Emas Anda yang memimpin. Siapapun yang memimpin pengepungan pasti akan menderita beberapa cedera, dan Sekte Anda tidak tertandingi dalam hal jimat. Paling buruk, Anda mungkin menggunakan sedikit lebih banyak sumber daya daripada yang diharapkan. Pria berpakaian hitam itu jelas tidak jatuh cinta pada kata-kata pria berpakaian emas itu. Kedua pria ini adalah kepala sekte peringkat keempat wilayah tengah merah besar, Sekte Kitian dan Sekte Mesin Terbang Emas. Mereka berdua adalah pembudidaya alam kaisar tingkat kedua. Jelas bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mau memimpin dalam pertempuran ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka memiliki keuntungan, orang-orang yang memimpin serangan jelas akan menanggung beban biayanya. Mereka berada di sini di bawah perintah, dan lebih dimotivasi oleh penjarahan dan penjarahan yang akan datang. Tidak ada yang ingin menderita terlalu banyak kerugian dari pertempuran ini. Saat para pembudidaya alam kaisar berbicara, pria berjubah biru dengan alis biru tiba-tiba mengerutkan kening. Kakak Singh, Kakak Fu, apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu? Hanya ada 4 dari 6 sekte peringkat keempat dari Myriad Domain di sini. Kemana perginya sekte terakhir itu? Pria berjubah biru ini memiliki janggut panjang dan wajah yang gelap dan dingin. Dia menatap para pembudidaya Myriad Domain seperti ular berbisa, seolah tidak mau membiarkan sepotong mangsa lolos dari tangannya. Bab 674, Kinmo, terkepung di semua sisi.
Kata-kata pria berbaju biru itu menarik perhatian yang lain. Penatua terakhir mengenakan pakaian compang camping, dengan sitar kuno diikatkan ke punggungnya. Dia tampak sangat lemah sehingga sepertinya sedikit angin sepoi-sepoi akan meniupnya. Tetapi ketika dia membuka matanya, cahaya yang bersinar dari mereka adalah cahaya bintang yang berapi-api, memenuhi dirinya dengan martabat yang menakjubkan. Kami memang pendek. Suara tetua itu serak dan lemah, tetapi para pembudidaya Myriad Domain tidak bisa tidak gemetar karenanya. Mereka tahu, tingkat kultivasi sesepuh ini lebih tinggi dari 3 lainnya. 3 lainnya adalah ranah kaisar tingkat kedua, tetapi yang lebih tua adalah ranah kaisar tingkat ketiga. Mengapa kita kehilangan sekte? Kitian Sek Hetsing mengerutkan kening dan melihat dengan muram ke arah kumpulan Myriad Domain. Siapa di antara kamu yang memiliki wewenang untuk berbicara mewakili semua orang? Semua orang secara alami memandang Xiang Wentian. Ekspresinya, meskipun tegang, dikumpulkan. Salam. Harus saya akui, saya belum pernah mendengar tentang tatanan benua jurang surgawi yang runtuh baru-baru ini, atau bukan. Membawa pasukanmu ke wilayah kami dengan sangat terang-terangan, mungkin tampak menyebabkan kecaman publik, bukan? Dia harus mencari sisi keadilan yang benar, tidak peduli bagaimana pertempuran berkembang. Sebagai pembudidaya paling kuat di Myriad Domain, Xiang Wentian memiliki kesadaran yang cukup untuk melihat lebih jauh dari konflik ini. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka berhasil tetap berada di jalan kebenaran, akan sulit untuk keluar dari hari ini hidup-hidup. Mata kepala sekte bambu yang berpakaian biru dan beralis biru menyipit dalam tatapan dingin, saat suaranya berubah menjadi es, hentikan omong kosong itu. Tahun itu, Myriad Empire menyinggung Great Scarlet Mid Regionku, dan lebih dari pantas mati atas tindakan mereka. Bahkan setelah 600 tahun, Anda sisa-sisa sampah belum menyerah pada masa lalu Anda. Setiap 30 tahun Anda mengadakan upacara bermain-main ini bersama untuk mengenang kerajaan segudang yang terletak di mahkotai di tanah. Itu saja sudah merupakan pelanggaran besar bagi Great Scarlet Mid Regionku. Sekarang, Anda telah menemukan beberapa segel giok kekaisaran dan segel naga penjaga. Satu-satunya hal yang sangat jelas adalah keinginan Anda untuk membangun kembali kekaisaran. Kamu pikir itu tidak pantas dihukum. Sama seperti Myriad Domain, Great Scarlet juga mencari landasan moral yang tinggi. Terlepas dari tipu muslihat mereka melanggar, bahkan menyerang. Itu lebih dari yang paling dibutuhkan untuk mengecam mereka. Itu sebabnya Kaisar Great Scarlet telah mengingatkan mereka beberapa kali untuk menemukan alasan yang benar untuk membenarkan tindakan mereka. Jelas, mereka telah memutuskan untuk menggunakan perseteruan mereka dengan Kekaisaran Segudang sebagai landasan moral mereka. Xiang Wentian menjadi marah. Orang-orang yang menyinggungmu adalah keluarga kerajaan Myriad Empire, dan kamu telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Kami hanya mengenang kejayaan Kekaisaran. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan, jadi apa hubungannya dengan kejadian di masa lalu? Kau masih mencoba berdebat. Jika tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan kuno, mengapa Anda memilih untuk mengadakan upacara di aula leluhur mereka? Bukankah item Imperial Jade Seal dan Guardian Dragon Seal ditinggalkan oleh keluarga kerajaan? Orang-orang ini jelas sudah siap. Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Kepala Sekte Heng. Tatapan kepala Sekte Sing yang berjubah hitam itu sangat provokatif. Saya pikir kita 4 sekte masing-masing harus mengambil sudut dan menyerang bersama. Maka formasi itu tidak akan membuktikan masalah sedikitpun. Petik 2. Myriad Domain akan kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan di keempat sisi. Itu adalah saran yang bagus. 3 kepala sekte lainnya semua memandang kepala sekte yang compang camping dari Sekte Sitar. Dia adalah yang terkuat, jadi mereka semua ingin meminta pendapatnya. Dia berkata, cari tahu dulu kemana sekte itu pergi. Yang Mulia telah memberikan perintah untuk memusnahkan mereka semua, tanpa pengecualian. Menurut intelijen kami, ada sekte peringkat keempat selain Sekte Tristar yang seharusnya ada di sini. Petik 2. Dari dalam jajaran Myriad Domain, Wang Jianyu tiba-tiba terkekeh, sekte lain. Salah satu sekte telah terlepas, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka? Suara gemerisik yang tidak menyenangkan mengganggu formasi Myriad Domain setelah kata-kata itu terdengar. Mereka jelas sangat tidak puas dengan tindakan Wang Jianyu dan bahkan sangat menghina. Istana Regal Pil memang telah pergi, tetapi mereka memiliki kesopanan untuk memperingatkan semua orang untuk mundur sebelum mereka melakukannya.
Hanya saja tidak ada yang mempercayai mereka. Sebagai perbandingan, tindakan Wang Jianyu 10.000 kali lebih tercela. Dia benar-benar pergi ke kedalaman menciptakan lebih banyak masalah untuk sekte ini selama masa-masa sulit ini. Tergelincir, para pembudidaya alam kaisar dari Great Scarlet Mid Region saling bertukar pandang. Ini adalah perkembangan yang agak tidak terduga. Apakah Myriad Domain telah mendeteksi rencana mereka sebelumnya? Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Mereka sangat berhati-hati saat mengatur formasi mereka untuk menghindari memperingatkan siapapun di wilayah ini. Bahkan jika mereka telah terdeteksi, mengapa yang lain tidak kabur juga? Kepala Sekte Kitian berpakaian hitam berbicara, rekan Taois, bahkan jika satu sekte berhasil kabur, mereka mungkin tidak dapat menembus blokade kami di pinggiran. Selain itu, bahkan jika satu atau dua dari mereka berhasil keluar, masih ada orang lain yang merawat mereka ketika mereka kembali ke sekte mereka. Warna terkuras dari wajah para pembudidaya Myriad Domain. Jika mereka mendengar pria itu benar, sekte mereka berada dalam situasi mengerikan yang sama dengan mereka. Orang-orang ini sangat percaya diri dalam strategi mereka dan tidak repot-repot berbicara di luar jangkauan pendengaran. Jelas bahwa mereka melihat Domain segudang sebagai kura-kura dalam toples, sama sekali tidak khawatir tidak bisa menjatuhkan mereka. Daoiskin, bisakah kita mulai sekarang? Memang, Taoiskin, mari kita selesaikan masalah ini dan mulai. Kepala Sekte Kitian dan Golden Glip keduanya angkat bicara. Tidak perlu terburu-buru, mari kita manjakan mereka dengan salah satu penampilanku terlebih dahulu. Penatua dari Sekte Sitar meraih ke belakangnya untuk menggenggam sitarnya dan meletakkannya secara horizontal di udara. Tidak ada apapun di bawah sitar, tetapi ia melayang di udara seolah-olah ditopang oleh bingkai yang tak terlihat. Itu benar-benar menakjubkan. Semakin menakjubkan tampaknya, semakin banyak tekanan yang dirasakan oleh para pembudidaya Myriad Domain. Mereka akan sulit sekali untuk keluar hidup-hidup jika 4 pembudidaya alam kaisar bergerak serempak, apalagi mengingat ribuan tentara kuat yang juga hadir. Kerutan berkerut di wajah lelaki tua dari Sekte Sitar, tetapi tangan yang terjulur dari jubahnya selembut dan selembut tangan seorang wanita. Ayo kita nyanyikan, Besieged on All Sides. Suara serak kepala Sekte Sitar sangat kontras dengan ringannya tangannya saat dia meletakkannya di sitar. Sinar cahaya mulai menyatu di sekitar sitar, dan jari-jari sesepuh mulai memetik instrumen secara berirama. Catatan bergabung dan menyatu untuk membentuk melodi, dan gelombang suara mulai berubah menjadi berbagai bentuk di udara. Seperti seluruh pasukan untuk diri mereka sendiri, gelombang suara mulai menabrak formasi pertahanan Myriad Domain. Jari-jari sesepuh kabur saat dia meningkatkan kecepatannya, dan berbagai bentuk mulai bergerak dengan momentum longsoran salju, menabrak Myriad Domain dari segala arah. Lagu yang bagus dari Besieged on All Sides. Kepala Sekte Leng dari Sekte Bambu bertepuk tangan saat seringainya menjadi kejam. Gemuruh, gemuruh. Begitu momentum ditambahkan ke nada, itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Beberapa rakyat Myriad Domain yang cukup malang untuk berada lebih dekat ke bagian luar formasi hampir seketika dilahap oleh bentuk-bentuk yang dibentuk oleh nada-nada itu. Ratapan dan lolongan kesakitan terdengar dari bentrokan senjata saat anggota badan yang terputus terbang dan bergejolak di udara. Gambar-gambar yang dibentuk oleh nada-nada itu tampaknya mengiris dan membelah udara seperti bilah yang tak terhitung banyaknya dengan niat membunuh. Wang Jianyu telah berdiri di pinggiran dengan sisa istana pedang suci, dan langsung memukul mundur tergesa-gesa lebih dalam formasi ketika mereka melihat serangan ini turun. Katedral Besar, Sekte Utara Gelap, dan Sekte Walkabout telah menyiapkan formasi mereka, tetapi persiapan mereka menjadi berantakan dengan cepat ketika Wang Jianyu membawa sektenya secara acak menyerbu masuk. Catatan musik tidak ragu-ragu dalam mengeksploitasi lubang yang baru ditemukan dalam formasi, dan memotong jalan mereka setelah mereka. Selusin orang langsung tewas di belakang mereka. Anggota sekte peringkat kelima jatuh seperti gandum sabit, tidak mampu memasang pertahanan sedikitpun. Kekuatan seorang pembudidaya kerajaan bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diharapkan oleh seseorang dari sekte peringkat kelima untuk dipertahankan. Kelompok sekte peringkat kelima di luar juga mulai mendorong lebih dalam, mencoba mencari perlindungan di formasi pertahanan yang didirikan oleh sekte-sekte besar. Formasi Myriad Domain mulai merosot menjadi kekacauan di bawah serangan gabungan dari catatan dan serbuan gila dari sekte peringkat kelima. 100 pembudidaya lainnya dengan gembira dicabik-cabik oleh catatan dalam kegilaan yang memastikan. Haha, bagus, sangat bagus.
Taoiskin adalah iblis dengan sitar, oke. Kita bahkan tidak perlu turun ke lapangan setelah lagu ini. Melodi iblis sitar luar biasa baik-baik saja. Kepala sekte lainnya bermurah hati dengan pujian mereka. Mereka cukup cerdik untuk melihat bahwa Myriad Domain telah dilumpuhkan oleh kekacauan internal, sangat membatasi kemampuan mereka untuk melawan. Bahkan sepertinya penjajah tidak perlu mengotori tangan mereka. Sampah sekali. Mereka seperti lumpur yang bahkan tidak bisa menempel di dinding. Haha, Yang Mulia selalu khawatir tentang Myriad Domain. Tapi sepertinya dia terlalu cemas. Memang, hanya kita saja yang cukup untuk mengalahkan kelompok semut ini. Bagaimana mereka bisa menjadi ancaman bagi Great Scarlet Myth Region kita? Petik 2. Seperti yang mereka katakan, Sekte Myriad Domain semuanya panik. Xiang Wentian menyaksikan persidangan dengan ekspresi gelap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain hanya menyerang melalui gelombang suara dan belum secara serius menyerang formasi pertahanan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun mereka ingin melawan penjajah. Musuh mengalahkan mereka bahkan tanpa menghunus pedang mereka. Para pembudidaya alam kaisar memang kuat. Mata Xiang Wentian berubah merah. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin melihat ke Sekte Walkabout atau Sekte Utara Gelap lebih lama lagi. Satu-satunya harapannya adalah dari Katedral Agungnya. Dia mengirim pesan diam ke 3 kepala keluarga lainnya, adik-adik yang bijaksana, saya khawatir itu tidak terlihat baik bagi kita dalam pertarungan ini. Sekte Utara Kegelapan dan Sekte Walkabout tampaknya telah menemukan pijakan mereka, tetapi mereka tidak akan mampu menahan serangan kerajaan kaisar ketika dorongan datang untuk mendorong. Katedral Agung kita harus memaksa jalan keluar, jadi kita harus memanfaatkan kekuatan gabungan dari totem dari 4 keluarga kita. Kami akan mengikuti perintahmu, Kakak Xiang. Benar, Myriad Domain memiliki harapan selama Katedral Agung kita masih ada. 3 kepala keluarga lainnya memiliki kepercayaan besar pada Xiang Wentian. Baiklah, kita akan menggabungkan kekuatan totem sebentar lagi dan menerobos gelombang kekuatan yang tiba-tiba. Tidak peduli apa, kita harus menerobos. Xiang Wentian tidak bisa memikirkan anak-anak lagi. Para tetua sekte dan kepala sendiri hanya memiliki secercah harapan untuk meninggalkan diri mereka sendiri, apalagi anak-anak Myriad Domain. Pada saat inilah sesosok terbang dari timur. Itu panik karena memekik berhenti tiba-tiba di depan para pembudidaya alam kaisar, jatuh ke busur yang dalam. 4 kepala sekte, ada yang salah. Sekelompok orang telah melarikan diri dari Tenggara dan telah menembus batas kami. Korban kami sangat tinggi. Petik 2. Apa? Keempat kepala sekte semuanya tercengang, termasuk kepala sekte sitar yang saat ini memainkan, terkepung di semua sisi. Bagaimana ini mungkin? Meskipun perimeter luar tidak sekuat blokade di sini, itu masih terbentuk dari para tetua elit dari 4 sekte mereka. Sudut Tenggara berada di bawah yurisdiksi sekte bambu, dan semua mata memandang ke arah kepala sekte Leng yang berpakaian biru dan beralis biru. Kepala sekte mengerutkan kening, Penatua Shen Huang bertanggung jawab untuk menjaga kendali atas kuadran Tenggara. Meskipun dia belum berada di ranah kaisar, dia masih ranah Saget tingkat 9. Dia juga memiliki sejumlah besar ahli alam bijak bersamanya, tidak ada alasan rasional bahwa dia akan membiarkan sekelompok semut menerobos dan melarikan diri. Petik 2. Yang lain semua terkejut ketika masing-masing mencoba memahami informasi yang membingungkan ini. Menurut intel mereka, dari sekte-sekte di Myriad Domain, hanya Katedral Agung yang berdiri di atas yang lain, dan hanya sedikit pada saat itu. Tapi salah satu sekte berhasil mendeteksi mereka, menyelinap pergi tanpa diketahui, dan kemudian menerobos batas luar. Hanya sekte mana di Myriad Domain yang memiliki tingkat kemampuan ini? Bab 675, mengalihkan panas. Grup Myriad Domain jelas bisa mendengar percakapan mereka juga. Hati semua orang berdetak kencang saat kejutan mengguncang mereka di dalam. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin Istana Pil Regal bisa menerobos pengepungan hanya dengan nomor mereka. Bertentangan dengan harapan mereka, Istana Pil Regal sebenarnya berhasil dalam upaya mereka. Secara harfiah tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Untuk sementara waktu, semua orang di Myriad Domain didera penyesalan. Tuan terhormat Tianming terutama ingin menamparkan wajahnya sendiri. Dia berteman baik dengan Dan Qi, tetapi karena dia ragu-ragu pada saat kritis dan gagal mendengarkan temannya, dia kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri dari pengepungan ini. Akan sangat sulit untuk melarikan diri sekarang karena dia dan sektenya terjebak seperti kura-kura dalam toples oleh 4 pembudidaya kerajaan kaisar.
Berbagai nuansa kesedihan dan penyesalan melintas di hati setiap pembudidaya Myriad Domain. Tapi keterkejutan mereka hanya dilampaui oleh keterkejutan yang dirasakan Sekte Great Scarlet Mid-Region. Seseorang benar-benar berhasil menyelinap melalui perimeter mereka. Ini adalah tanda rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Bahkan jika mereka ingin memusnahkan semua orang di tempat ini, pertempuran ini tidak akan pernah dianggap sempurna lagi. Kaisar mereka telah memerintahkan mereka untuk menekan upacara Agung Segudang. Sudah jelas bahwa dia bermaksud memusnahkan setiap orang, tanpa kecuali. Prestasi mereka akan dirusak jika ada satu orang yang berhasil melarikan diri, apalagi seluruh kelompok. Sekarang, ketika mereka kembali untuk melaporkan penyelesaian misi mereka, mereka akan dipermalukan. Setiap sekte peringkat keempat yang dikirim memiliki misi mereka sendiri untuk dipenuhi selama operasi ini. Jelas, mereka juga bersaing satu sama lain. Sekarang satu sekte Myriad Domain telah lolos dari genggaman mereka, tidak ada keraguan bahwa jasa mereka akan sangat berkurang. Sebagai sekte yang bertanggung jawab untuk menjaga Tenggara, tanggung jawab Sekte Bambu tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Ekspresi gelap kepala Sekte Leng yang berpakaian biru dan beralis biru berubah menjadi hampir sadis saat dia melihat sekilas ke Myriad Domain. Siapa yang ingin hidup? Pertanyaan itu muncul begitu saja. Semua orang di sisi Myriad Domain menatap bingung ke arahnya, tetapi ada juga orang-orang yang wajahnya berubah pucat saat mereka mati-matian menahan aura terfokus dari seorang ahli ranah kaisar. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pembudidaya ini selanjutnya. Aku akan memberikan satu kesempatan ini hanya untuk satu orang. Kepala Sekte Leng mengulurkan jari, siapa di antara kalian yang akan memberitahu saya sekte mana yang melarikan diri? Yang pertama menjawab akan terhindar dari kematian. Tawarannya seperti petir di telinga penghuni Myriad Domain. Ada banyak orang yang tergerak oleh tawaran itu. Sedikit rasa ingin tahu merayap ke mata mereka. Mereka jelas bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Naluri mereka untuk hidup menyebabkan beberapa orang menjadi gelisah. Aku akan menghitung sampai 5. Terserah Anda apakah Anda ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Kepala Sekte Leng itu mengulurkan 5 jarinya dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Banyak orang mulai bernapas dengan cepat di keramaian. Jelas banyak yang tergiur dengan tawaran itu. Mereka semua ingin melangkah maju dan mengambil kesempatan untuk menghindari kematian. Bagaimanapun, pertempuran ini terlalu sepihak. Mereka tidak ragu bahwa mereka akan mati jika mereka melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah kesempatan seumur hidup, seberkas cahaya di terowongan yang gelap tanpa harapan. Namun, siapapun yang berdiri dalam keadaan seperti itu akan menjadi pengkhianat Myriad Domain. Label itu akan mengikuti mereka selama sisa hidup mereka. Aku akan memberitahumu. Sementara semua orang masih berjuang untuk membuat keputusan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu tidak lain adalah Wang Han dari Istana Pedang Suci. Dia berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ejekan keras bergema dari grup Myriad Domain. Meskipun ada banyak orang yang sangat tergoda oleh tawaran itu, tetap saja tidak ada yang lebih hina dari Wang Han. Desis dan cemoohan bergema dari segala arah. Mayoritas orang banyak memandang rendah kepengecutan Wang Han. Mereka tidak percaya bahwa dia begitu ingin menjadi pengkhianat. Sementara itu, sebagian kecil orang sangat menyayangkan karena tidak cukup cepat dalam mengambil keputusan. Siapa namamu? Kepala Sekte Leng menatap Wang Han dengan acuh tak acuh. Tuan, yang rendah hati ini adalah Wang Han, seorang murid dari Istana Pedang Suci. Saya sudah lama mengagumi Great Scarlet Mid-Region, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memuja kalian semua secara langsung. Wang Han sangat mengharapkan para ahli Great Scarlet untuk menerimanya. Saya percaya bahwa bahkan bekerja seperti lembu atau kuda di Great Scarlet akan 100 kali lebih menarik dan penuh dengan potensi daripada tempat tanpa harapan seperti Myriad Domain. Wang Han menekan kegugupannya, mencoba memproyeksikan suaranya menjadi nada yang dalam. Untuk sesaat keempat ahli ranah kaisar tercengang oleh kata-katanya. Mereka jelas tidak mengharapkan Wang Han untuk secara sukarela menyerah kepada mereka. Dalam pandangan mereka, Myriad Domain dan Great Scarlet Mid-Region adalah musuh bebuyutan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? 3 pembudidaya alam kaisar lainnya mengenakan senyum merenung di wajah mereka. Kepala Sekte Leng, anak ini tidak hanya secara sukarela menyerahkan dirinya kepada kita, dia bahkan tampaknya memiliki sedikit bakat.
Dia bahkan mungkin berubah menjadi batu giok yang tidak dipoles jika kita membawanya kembali bersama kita. Petik 2. Hehe, Kepala Sekte Leng, anak ini lebih fleksibel daripada orang-orang itu. Jelas bahwa kekuatan pemahamannya sangat baik. Dia memang bahan yang bagus, bukan begitu? Petik 2. Wajah Kepala Sekte Leng sedikit berubah saat dia menilai Wang Han dan tersenyum acuh tak acuh, bicara. Sekte mana yang lolos? Wang Han mengeraskan hatinya. Dia sudah sejauh ini. Dia melemparkan semua gagasan tentang hidup dan mati ke belakang kepalanya. Sudah waktunya untuk pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Lord Sekhet, junior ini telah mengkhianati Myriad Domain dengan hanya satu keinginan di benaknya, untuk mendapatkan perlindungan Anda. Jika orang yang rendah hati ini dapat memperoleh perlindungan Anda, maka saya memiliki lebih banyak rahasia untuk diberitahukan kepada Anda. Saya percaya bahwa semua ahli di sini akan sangat tertarik untuk mengetahui rahasia itu. Saya tidak hanya bisa memberitahu Anda tentang ramuan roh peringkat langit. Wang Han baru saja menyelesaikan kata-kata itu ketika kepala sekte sitar yang membungkuk Qin Mo tiba-tiba bergeser dan muncul di hadapan Wang Han. Dia segera meraih Wang Han, mengangkatnya ke udara. Tubuhnya berkedip sekali lagi, dan dia sekali lagi kembali ke sudut langit. Gerakan tiba-tiba kepala sekte Qin Mo mengejutkan tiga ahli ranah kaisar lainnya. Kepala sekte Leng sangat tidak senang dengan pergantian peristiwa ini. Wang Han telah memintanya untuk perlindungan, dan dengan demikian gangguan yang tidak diinginkan kepala sekte Qin Mo membuat marah kepala sekte Bambu Leng. Apa maksudmu dengan ini, Taois Qin Mo? Orang tua itu terkekeh, adik laki-laki Leng, karena kamu tampaknya tidak tertarik untuk mengambil dia sebagai muridmu. Orang tua ini dengan enggan memutuskan untuk melakukannya untukmu. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Mari kita selesaikan ini dengan bahagia. Orang tua ini berada di alam kaisar tingkat ketiga, tingkat penuh lebih tinggi dari ketiga kepala sekte lainnya. Oleh karena itu, meskipun kedua kepala sekte dari sekte Kitian dan sekte mesin terbang emas tergoda dan saling bertukar pandang, mereka memutuskan untuk tidak mengklaim Wang Han. Wajah gelap kepala sekte Leng dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan, tetapi ketika dia mempertimbangkan kekuatannya saat ini, dia akhirnya memutuskan untuk menelan kekesalannya. Saudara Qin Mo, kita semua melayani dengan senang hati kaisar. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit sombong dengan tindakan kecilmu ini? Petik 2. Pria tua itu tersenyum acuh tak acuh, tetapi wajahnya menceritakan kisah yang berbeda. Apakah itu berarti Anda ingin mengajari saya cara melakukan pekerjaan saya, kepala sekte Leng? Suara lelaki tua itu serak, tetapi ketika wajahnya menjadi gelap, tekanan seperti gunung langsung turun ke sekte kepala Leng, menyebabkan rewel yang terakhir meningkat. Ini bukan ancaman biasa. Dia tidak punya pilihan, dengan enggan mundur di hadapan kekuatan mutlak. Baiklah. Saya pasti akan melaporkan semuanya kepada kaisar. Petik 2. Pria tua itu terkekeh dengan nada aneh. Lakukan apa yang kamu inginkan. Saya melayani kaisar, dan hati nurani saya bersih. Saat dia mengatakan ini, dia perlahan-lahan melayang ke tanah dan menjatuhkan Wang Han. Dia mulai menilai hadiah barunya dengan tatapan tegas. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, aku bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkan perlindunganmu. Saya bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengambil Anda sebagai murid saya. Namun, Anda harus memilih kata-kata Anda dengan hati-hati. Apakah menurut Anda intel Anda cukup berguna bagi saya untuk menjadi perlindungan saya?" Petik 2. Wang Han menunjuk ke langit dan bersumpah, "Jika intel saya salah, maka junior ini akan rela menerima serangan telapak tangan dari Anda dan mati." Orang tua Qin Mo mengangguk, wajahnya masih tanpa ekspresi. "Beritahu kami ini dulu, apa nama sekte yang lolos dari tempat ini?" "Itu adalah Istana Pil Regal. Istana Pil Agung." Patua Qin Mo tiba-tiba teringat apa yang Kaisar Merah Besar secara khusus mengingatkan mereka sebelum mereka pergi. Dia bertanya, apakah Istana Regal Pil yang sama yang memurnikan pil panjang umur? Wang Han mengangguk buru-buru, "Ya, memang begitu. Apakah Anda tahu tentang Istana Pil Regal, tuanku?" Petik 2. Melihat bahwa Tuan Qin Mo ini tampaknya yang paling kuat dari semua orang di sini, dia berbicara dengan maksud untuk mengambil pujian atas sebuah pencapaian. "Tuanku, tidak hanya Istana Pil Regal ini memiliki pil umur panjang, mereka juga memiliki banyak peringkat langit, herbal roh juga. Saya yakin bahwa sekelompok orang yang menerobos perimeter dan melarikan diri memiliki beberapa ramuan roh peringkat langit." Klaim ini akhirnya menyebabkan ekspresi orang tua Qin Mo berubah.
Bahkan hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit gatal. Lupakan ramuan roh peringkat langit, dia bahkan tidak bisa mengklaim semua ramuan roh peringkat bumi yang dia inginkan. Sebagai seorang kultivator ranah kaisar, kultivasi mereka harus didukung dengan susah payah oleh ramuan roh peringkat bumi. Hanya dengan begitu mereka akan menemukan kesempatan untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Namun, ramuan roh peringkat bumi juga merupakan tanaman yang berharga. Meskipun dia adalah master sekte, jumlah ramuan roh peringkat bumi yang bisa dia dapatkan terbatas. Oleh karena itu, dia sangat tergoda ketika mendengar bahwa Istana Pil Regal memiliki lebih dari 100 ramuan roh peringkat bumi. Wajar jika dia merasa sedikit kesal ketika mendengar bahwa kelompok yang melarikan diri tidak lain adalah Istana Regal Pil itu. Dia tahu bahwa Regal Pil Palace akan menuju kehancuran mereka bahkan jika mereka berhasil melarikan diri kembali ke sekte mereka. Namun, jika itu masalahnya, maka semua barang bagus akan jatuh ke tangan dua sekte yang menuju Istana Regal Pil, Thunder Knot Hall dan Great Rock Sect. Ketika itu terjadi, semua keuntungan yang mereka peroleh tidak akan ada hubungannya dengan dia sama sekali. Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Di satu sisi, dia secara pribadi diberi misi untuk menekan upacara agung segudang. Di sisi lain, dia harus menghadapi godaan yang diwakili oleh herbal roh peringkat bumi dan langit. Terus terang, jika dia bertindak sendiri dan mengejar kelompok Istana Regal Pil, tidak mungkin Kaisar akan memperhatikan jika dia menyerahkan 4 ramuan roh peringkat langit kepadanya dan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Selama dia menawarkan sisa ramuan roh peringkat langit, Kaisar bahkan akan memuji keefektifan pekerjaannya. Adapun ramuan roh peringkat bumi, semua yang diperolehnya telah ditetapkan sebagai miliknya. Oleh karena itu, ini adalah proposal yang sangat menarik untuk kepala sekte Kinmo. Orang tua itu menatap Wang Han dan bertanya, "Nak, apa tingkat kultivasi terkuat di Istana Pil Regal? Kemampuan khusus macam apa yang mereka miliki yang benar-benar membantu mereka menembus batas kita?" Wang Han berpikir sejenak, kekuatan bela diri Istana Regal Pil biasa saja, tapi ku dengar mereka berhasil mengalahkan murid sejati dari Sekte Langit Ninesun beberapa waktu lalu. Desas-desus berbicara tentang seorang ahli misterius yang membantu mereka secara rahasia. Petik 2. Pakar misterius. Apa tingkat mereka? Orang tua Kinmo mengerutkan kening dan bertanya. Wang Han buru-buru berkata, "Saya tidak yakin tentang peringkat mereka, tapi saya mendengar bahwa murid sejati dari Ninesun Sky Sekte berada di puncak alam bijak tingkat ke-9. Alam bijak tingkat puncak, ya." Senyum muncul di wajah pria tua Kinmo. Dia berada di tingkat ketiga dari ranah kaisar. Bagaimana mungkin alam bijak tingkat puncak bisa menandingi dia? Melihat lelaki tua itu, Kinmo tergoda untuk memburu Istana Pil Regal. Wang Han buru-buru mengirim pesan kepadanya secara rahasia dan berkata, "Senior, saya sebenarnya memiliki informasi yang lebih penting untuk diberitahukan kepada Anda." "Apa itu?" Orang tua Kinmo menjadi serius ketika dia melihat bahwa Wang Han sengaja mengirim pesan kepadanya alih-alih menyuarakannya dengan keras. "Apa yang akan kamu dapatkan dari berburu setelah orang-orang itu belum tentu lebih baik tinggal di sini?" Ada seorang anak bernama Jiang Chen di dalam alam Paramon. Dia sebelumnya memperoleh banyak ramuan roh peringkat langit dari Gunung Rippler Meraj dan bahkan lebih banyak ramuan roh peringkat bumi. Selain itu, dia adalah keturunan naga, dan dia memiliki banyak harta yang aneh. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, dia adalah orang yang menyempurnakan pil panjang umur juga. Wang Han membenci Istana Regal Pil dengan penuh semangat, tetapi yang paling dia benci adalah Jiang Chen. Secara alami, dia akan mencoba dan mengalihkan panas dari Great Scarlet Mid Region dan membakar Jiang Chen dengan itu.